Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiza Azalia Rahmaningrum dari kelas 10E absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah mengenai Kerajaan Mataram kuno. Dan di PPT kali ini ada beberapa slide. Yang pertama ada latar belakang mengenai Kerajaan Mataram kuno. Yang kedua ada fase kejayaan. Dan yang ketiga ada fase kemunduran, dan dilanjut dengan peninggalan bukti atau sejarah-sejarah bukti, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Dilanjut dengan slide pertama, yaitu mengenai latar belakang. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai latar belakang Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Berdiri di bumi Mataram sejak abad ke-8 hingga abad ke-11 dan didirikan pada tahun 732 Masehi. Pendirinya sendiri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dan yang slide kedua ada mengenai letaknya berpindah-pindah. Kerajaan ini mulai didirikan oleh Raja Sanjaya dan tahtanya dilanjut sejumlah dinasti Salinda dan dinasti Isyana yang setelah meninggal sang pendiri kerajaan. Di sini saya akan menjelaskan poin tersebut. Kerajaan Mataram kuno berdiri di bumi Mataram yang terletak di dekat Yogyakarta sejak abad ke-8 hingga menuju ke-11. Kerajaan Mataram kuno sering berpindah sehingga berpengaruh pada nama kerajaan. Ketika berdiri di Mataram sempat diberi nama dengan Medang Satu Bumi Mataram. Total kerajaan ini berpindah-pindah sebanyak 7 kali hingga sampai ke Jawa Timur di abad ke-10. Saat itu dikenal dengan Kerajaan Medang. Saat itu pendiri kerajaan ini bernama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya dengan periode berkuasa 732 sampai 760 Masehi. Selama berdiri, Kerajaan Mataram diperintah oleh 2 dinasti, yakni yang pertama ada dinasti Sanjaya dengan mayoritas beragama Hindu, dan dinasti yang kedua yaitu dinasti Salinda dengan agama Buddha. Seperti pada umumnya, Mataram saat masih bernama Medang dipimpin kedua dinasti yang justru sibuk mencari kekuasaan. Hanya sebentar keduanya memerintah bersama. Pemerintahan Sanjaya juga memiliki beberapa pemimpin lain selain Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, di antaranya seperti Sri Maharja Rakai Panangkaran, Sri Maharja Rakai Pikatan, dan yang terakhir ada Sri Maharja Watukura Dyah Balitung. Sementara pada dinasti Salinda, pemimpin pertama adalah Banu yang kemudian berlanjut ke Raja Wisnu hingga membuat dinasti Sanjaya tunduk kepadanya. Bahkan Samaratungga yang merupakan raja terbesar dan terakhir Salinda juga tunduk kepadanya. Dan yang slide kedua yaitu ada masa kejayaan. Masa kejayaan yang slide pertama itu ada Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10. Masa kejayaan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Sanjaya dan Raja Dyah Balitung. Di sini ada poin-poin mengenai masa kejayaan antara masa kejayaan di bawah naungan Raja Sanjaya dan masa kejayaan di bawah naungan Raja Dyah Balitung. Yang pertama ada masa kejayaan di bawah Raja Sanjaya. Poin pertama itu, Kerajaan Mataram kuno menjadi pusat pembelajaran agama Hindu, dan Raja Sanjaya memiliki gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dan yang kedua yaitu ada masa kejayaan di bawah Raja Dyah Balitung. Raja Dyah Balitung memerintah dari tahun 899 hingga 911 Masehi.
Yang kedua ada Kerajaan Mataram kuno memperluas wilayahnya hingga semenanjung Malaka. Dan yang ketiga, Kerajaan Mataram kuno meninggalkan banyak prasasti di Jawa Tengah, Jogja, hingga Jawa Timur. Dan yang slide kedua masih sama dengan masa kejayaan. Nah, masa kejayaan yang kali ini adalah ada 2 poin, yaitu perdagangan mulai muncul saat pemerintah Dia Balitung dan banyak menghasilkan karya berupa candi yang terdiri atas candi Hindu dan candi Buddha. Di sini saya akan menjelaskan slide tersebut. Nah, perhatian terhadap perdagangan mulai muncul saat pemerintah Dia Balitung. Dia Balitung memerintahkan mendirikan pusat-pusat perdagangan untuk menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mengembangkan pertanian. Dalam bidang kebudayaan, Kerajaan Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi terdiri atas candi Hindu dan candi Buddha. Dilanjut dengan slide kedua, yakni tentang fase kemunduran. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, permusuhan antara Jawa dan Sumatera yang dimulai saat pengusiran Balaputra Dewa oleh Rakai Pikatan. Yang kedua ada Medang dan Sriwijaya bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, Empu Sindok memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya yang datang menyerangnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide tersebut. Hancurnya Kerajaan Mataram kuno dipicu oleh permusuhan antara Jawa dan Sumatera yang dimulai saat pengusiran Balaputra Dewa oleh Rakai Pikatan. Balaputra Dewa yang kemudian menjadi Raka Sriwijaya menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan. Perselisihan antara kedua raja ini berkembang menjadi permusuhan turun-temurun pada generasi selanjutnya. Selain itu, Medang dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Rasa permusuhan Wangsa Selendra terhadap Jawa terus berlanjut bahkan ketika Wangsa Isana berkuasa. Sewaktu Empu Sindok memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang menyerangnya. Pertempuran ini terjadi di daerah Anjuk Ladang. Sekarang daerah tersebut dikenal dengan Anjuk Jawa Timur, yang dimenangkan oleh pihak Empu Sindok. Dilanjut dengan slide kedua, yakni masih tentang fase kemunduran. Runtuhnya Kerajaan Mataram ketika Raja Dharmawangsa Teguh yang memimpin. Waktu itu, permusuhan antara Mataram kuno dan Sriwijaya sedang memanas. Sriwijaya menggempur Mataram kuno, tetapi pertempuran tersebut dimenangkan oleh Dharmawangsa. Dharmawangsa melayangkan serangan ke ibu kota Sriwijaya. Pada tahun 1006 atau tahun 1016, Dharmawangsa lengah. Ketika ia mengadakan pesta perkawinan putrinya, Istana Medang di Wiwitan diserbu oleh Aji Wurari dari Loaram yang diperkirakan sebagai sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa tersebut, Dharmawangsa tewas dan kerajaan mengalami kemunduran. Dilanjut yang slide berikutnya, yaitu ada peninggalan ini. Di slide yang pertama ada terkhususnya untuk candi. Ada beberapa candi yang ditinggalkan oleh Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut yang terletak di Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Candi Slogoryo yang terletak di Magelang. Dan Candi Banyunibo terletak di Sleman. Candi Palagading terletak di Sleman juga. Dan Candi Pawon terletak di Magelang. Candi Plaosan terletak di Klaten. Candi Risan terletak di Gunung Kidul. Dan Candi Bima yang terletak di dataran tinggi. Dan yang terakhir ada Candi Bima tersebut yang terletak di dataran tinggi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan dilanjut dengan slide berikutnya, masih dengan peninggalan, terkhususnya dengan prasasti dan gua.
Yang pertama itu ada Prasasti Batu Poko, Prasasti Kedu atau Mantiasih yang ditemukan di Mantiasih Kedu, Jawa Tengah. Prasasti Kalasan ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Prasasti Sojomerto yang ditemukan dan Prasasti Canggal. Terakhir ada daftar pustaka. Nah, ini ada angka daftar pustaka. Terima kasih dari saya, sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.